Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu? Alhamdulillah baik, Sehat Bu ya? sehat. Baik Bu, kedatangan kami dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baik Bu, kita langsung saja ya Bu ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana menurut Ibu dalam mengidentifikasikan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral? Oke, dalam mengidentifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral, sebenarnya kalau di keseharian kita menghadapi kasus-kasus di sekolah itu agak sedikit sulit untuk dibedakan. Cuman kita harus pahami bahwa prinsipnya untuk dilema etika adalah kasus yang biasanya terjadi di dua sisi itu benar sama benar. Nah, untuk bujukan moral, namanya juga ada bujukan, berarti ada sisi yang salahnya, ada negatifnya di situ. Berarti ada satu sisi yang benar dan yang lainnya ada yang salah. Sehingga kita lebih senang membedakannya kalau memegang prinsip yang seperti itu. Pertanyaan kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, bagaimana saya memutuskan adalah yang pertama saya melihat dulu kasusnya apa. Kemudian yang paling utama adalah kita butuh analisis, menganalisis kasus tadi. Artinya, ketika mengambil keputusan itu tidak serta-merta diputuskan, tetapi melewati proses berpikir, gitu ya. Jadi kemudian setelah kita berpikir, kita analisis, maka yang diperlukan adalah sebagai seorang pemimpin adalah kebijaksanaan memutuskan, mengambil keputusan di mana keputusan itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat besar untuk sekolah, terutama yang paling utama kita utamakan murid kalau kasusnya terkait murid, dan juga yang paling berdampak baik jangka panjang untuk kemajuan sekolah kita. Melalui beberapa proses ya. Baik Bu, apa Bu langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan? Nah, itu tadi langkah atau prosedur yang saya lakukan. Biasanya kalau terjadi suatu kasus, maka saya akan pilih dulu kasusnya apa, analisis dulu yang mana. Kalau dia termasuk dilema etika, maka kita kan harus menimbang nih. Berarti kan dua kepentingan yang sama benar. Tetapi kita melihat itu tadi proses berpikir kita sebagai pemimpin untuk melihat mana yang punya kepentingan untuk banyak orang, gitu ya, yang terbaik. Nah itu, sehingga barulah kita putuskan dengan harus juga kebijaksanaan bahwa keputusan ini tidak menimbulkan masalah yang baru. Kita usahakan bagaimana keputusan yang diambil berdampak yang kecil, kalaupun ada dampak kecil, sehingga meminimkan masalah, bukan membuat masalah menjadi besar. Apa Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam bujukan etika? Yang paling efektif adalah kalau untuk saya adalah kebijaksanaan berpikir tadi, ya. Dalam dilema etika itu kan kita sudah punya langkah-langkah berpikir ya secara teori di pendidikan guru penggerak. Nah, ketika kita mengikuti langkah-langkah itu kan sudah di jalurnya tuh, sudah prinsip-prinsip pengambilan keputusan dengan berpikir jangka panjang, kemudian melihat ke depannya gimana gitu ya, manfaatnya gimana. Nah, yang paling utama dalam mengambil keputusan itu untuk saya adalah kebijaksanaan. Jadi hati-hati mengambil keputusan. Kalau memang keputusan yang diperlukan perlu dilakukan perundingan atau berdiskusi dulu dengan rekan sejawat, ayo kita musyawarah bersama, berdiskusi bersama. Kalau memang harus serta-merta, maka kita mengambil keputusan dengan berpikir lebih bijaksana tanpa mengedepankan emosi. Apakah Ibu ada jadwal tertentu dalam menyusun langkah-langkah keputusan? Tidak. Kalau untuk kasus, saya tidak punya jadwal karena kasus yang terjadi, masalah yang terjadi kondisional kan, tidak mungkin dijadwal masalah itu. Maka ketika ada masalah, kita berusaha untuk secepat mungkin selesai. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu dalam mengambil keputusan? Yang paling membantu adalah kerjasama. Kalau di sekolah ya, yang paling membantu saya adalah kerjasama antara kami rekan sejawat. Artinya dukungan dari kawan-kawan, dukungan dari rekan-rekan
Itu yang paling utama. Sehingga keputusan yang diambil adalah, kalau keputusan itu memang butuh perundingan, adalah hasil pemikiran bersama, hasil kesepakatan bersama, sehingga kedepannya tidak menimbulkan lagi masalah yang baru tadi, konflik yang baru. Nah gitu. Jadi dukungan dari rekan sejawat itu memang saya butuhkan. Artinya semangat mereka juga memotivasi saya. Apa pengalaman itu Bu selama mengambil keputusan dalam dilema etika? Pengalaman dalam menyelesaikan masalah ini. Oh, banyak kasus ya pengalaman. Nah, kalau di sekolah itu kan banyak, setiap hari hampir kejadian dilema etika. Misalnya ada guru yang tidak bisa datang tepat waktu, ya kan, dengan kondisi mungkin dia sedang kurang enak badan atau anaknya sakit. Kita katakanlah dia butuh waktu untuk mengantar anaknya ke dokter. Sementara di sekolah kelasnya sedang menunggu dengan anak-anak hebatnya satu kelas yang juga butuh dipenuhi haknya untuk belajar. Nah itu kan dilema etika, kasus yang sama-sama benar sebenarnya. Seorang guru, dia juga sebagai ibu, anaknya sakit, itu kondisi yang tidak bisa kita tentukan kan gitu kan, di luar dari kemampuan dia sebagai seorang manusia. Nah di satu sisi di sekolah juga benar, anak-anak butuh pengajaran, walaupun gurunya sebagai seorang manusia biasa, dia juga punya keluarga, dia sebagai ibu ada masalah di rumah. Tapi bagaimana kita memenuhi hak keduanya kan gitu, kalau bisa tidak menimbulkan masalah. Sehingga keputusan itu yang harus saya ambil kan gitu, bagaimana saya mengkondisikan, kita berikan waktu untuk seorang guru tadi membawa anaknya ke rumah sakit sebentar, tapi bagaimana kita membackup kelas dia misalnya dengan bantuan apa yang bisa kita berikan sehingga tetap semuanya tetap berjalan baik. Nah itu tuh pengalaman kasus ya, salah satu hal kecil saja, dan banyak sekali hal-hal yang lain. Baik Bu, pertanyaan tadi itu pengantar terakhir dari wawancara kita. Baik, kami selaku CGP mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu untuk kami wawancara memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3. Baik, Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Juni. Semangat ya. Terima kasih Bu.